ya, Al. Gak bisa, Pak. Mama gak terima keputusan Papa. Miko itu udah jelasin semuanya, Pak. Dia itu cuma dimanfaatin sama Jenny. Jadi gak seharusnya Papa mengambil keputusan secara sepihak seperti ini. Miko itu korban, Pak. Dia juga sudah cukup malu karena harus ditahan di kantor polisi. Mama, dengar. Meskipun Devan dan Alia sudah memaafkan dan mencabut laporan polisi terhadap Miko, Miko harus tetap menerima konsekuensi atas perbuatan yang dia lakukan. Sebagai kepala keluarga dan pengendali di perusahaan, Papa harus menyampaikan ini, Ma. Biar Miko tahu dan dia bertanggung jawab. Pak, terima kasih ya, Pak. Tapi Papa nggak perlu bersikap seperti itu, Pak. Apalagi kan ini sebuah keputusan besar. Apakah nggak lebih baik kita tunggu sampai Miko pulang, Pak? Dan lagi pula, Alia sudah betul-betul memaafkan kami kok, Pak. Alia sama sekali nggak berharap mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun. Devan, Alia, keputusan Papa sudah bulat dan kalian harus menerima ini. Akhirnya, aku berhasil juga bikin kacau hubungan Tania dan Miko di hotel semalam. Lihat aja, aku akan terus berusaha merusak hubungan mereka sampai akhirnya mereka berpisah. Harusnya tadi aku nggak perlu sampai ngomong kayak gitu di depan Dara. Apalagi kan Miko juga udah mulai ngelunak sikapnya ke aku. Sayang, aku mau minta maaf ya. Aku janji lain kali aku lebih hati-hati lagi kalau mau bicara depan orang lain. Yaudah, kamu mau makan di restoran atau aku pesan aja minta antarin di kamar? Pesan aja, bawa ke kamar ya. Oke. Nih, kamu mau apa? Papa jangan terlalu keras dong ke Miko. Papa tuh nggak adil. Ma, keputusan Papa sudah final. Gak boleh didebat lagi. Aduh gimana nih, kalau aku terus desak Papa, nanti Papa bisa unfall lagi. Tapi aku juga nggak rela kalau Miko terus-terusan dikalahin Devan. Aku harus bela Miko, ini nggak adil. Biar aku aja yang buka pintunya.
Halo? Tolong kamu suruh sekretarisnya Miko untuk menyiapkan semua dokumen proyek yang sedang dipegang Miko. Suruh dia melengkapi. Dan kalau sudah lengkap, tolong diserahkan kepada sekretarisnya Devan. Segera ya. Makasih. Kamu itu aja? Ya itu aja. Oke, itu aja Mbak. Ya udah, kalau gitu saya tunggu ya di kamar 706. Oke, baik. Baru aja tenang. Bisa kerjaan lagi aja. Ada apa? Maaf Pak, saya mau menyampaikan sesuatu sesuai instruksi dari Pak Baldi. Semua proyek yang sebelumnya dipegang sama Bapak sekarang resmi dipindahkan ke Pak Devan. Kamu ngomong apa ya? Jangan bercanda kamu. Enggak. Saya udah menangin tendernya. Dan itu proyek saya. Jadi nggak mungkin Papa tuh ngebatalin gitu aja proyeknya. Saya juga baru diberitahu oleh sekretarisnya Pak Baldi, Pak. Dan keputusan ini sudah bersifat final. Dan seluruh akses serta otoritas terkait proyek yang saya pegang, berkasnya sudah dipindahkan ke sekretarisnya Pak Devan, Pak. Yang gue takutin bener-bener kejadian. Miko, cepet kamu pulang sekarang. Papa ngalihin 5% saham kamu jadi atas nama Alia. Dan semua proyek yang kamu pegang juga sekarang dialihin ke Devan. Ah iya, Mas. Ada kiriman, Mbak. Oh, dari siapa ya? Ini nggak ada nama pengirimnya. Buat siapa? Saya kurang tahu, Mbak. Saya cuma diminta tolong buat ngantarin amplop ini ke alamat yang sudah tertera di situ. Alamatnya benar kan, Mbak? Iya, alamatnya benar, tapi ini yang ngirim siapa? Aduh, saya juga kurang tahu, Mbak. Karena paket ini dikirim dari agen via drop point dengan layanan instan, Mbak. Jadi saya nggak tahu informasi apa-apa lagi, Mbak. Ya udah, makasih ya, Mas. Oh ya, Mbak. Sebentar. Tanda tangan dulu, Mbak, di surat tanda terimanya. Terima kasih ya, Mbak. Ya. Permisi. Dari siapa ya ini? Tapi jangan aku buka. Karena nggak tahu dari siapa. Sayang. Hei. Sayang, kamu kenapa? Kamu kenapa tiba-tiba marah kayak gini? Gimana aku nggak marah coba? Tiba-tiba, Papa mutusin segala proyek yang aku tangani, Tania. Semua diserahkan kepada Devan. Bahkan, Alia dapat 5% saham yang aku pegang. Ternyata yang Miko takutin jadi kenyataan juga. Papa tetap ngasih Miko hukuman. Papa Baldi emang gak akan diam begitu aja atas masalah yang udah terjadi pada Alia. Sayang, udah mending kamu sekarang jangan berpikir terlalu jauh ya. Mungkin keputusan Papa itu juga cuma untuk sementara doang. Jadi sekarang kamu tenang dulu, sabar. Gak mungkin, Tania, sementara. Kalau Papa sudah mengambil keputusan, itu sudah mutlak. Dan sekarang Devan pasti akan berusaha menyingkirkan aku dari perusahaan. Nggak mungkin sayang, tapi kan Deva... Apa lagi? Udah, sekarang kita pulang ya. Aku harus melakukan sesuatu. Kita pulang, Tania. Sayang, tunggu dulu. Itu lebam kamu masih kelihatan banget. Udah, mending sekarang kita kompres dulu ya, biar nggak terlalu ketara. Kalau kita pulang kayak gini, yang ada ngundang pertanyaan buat Mama sama Papa.
Udah, aku juga udah nggak peduli soal ini. Toh aku juga sudah kehilangan kepercayaan papa. Kita pulang. Sayang. Ya udah, oke. Kalau gitu aku telepon dulu, aku mau cancel makanan yang udah aku pesen ya. Halo Mbak, iya saya pesen makanan yang saya udah pesan tadi, saya mau cancel semuanya. Oke. Kita pulang sekarang. Cepetan ya. Yes. Itu dapat apa kita? Itu dari siapa? Gak tahu Devan, cuma ada alamat sini doang. Nama pengirimnya juga nggak ada. Tadi aku tanya kurirnya juga nggak tahu yang ngirim siapa. Coba aku buka ya. Devan, surat dari siapa? Bukan dari siapa-siapa, Pak. Coba, Papa lihat. Oh, ini pasti orang iseng aja sih, Pak. Sini, Mama lihat. Nggak usah dipedulin. Coba lihat, Ma. Ayah Alia bukan pengusaha tekstil di New York. Dia bohong. Ini hanya salah satu dari banyak kebohongan Alia. Pasti keluarga si Baldi itu udah heboh. Terus si Alia nggak akan tenang di sana. Karena namanya udah diragukan semua orang. Syukurin kamu, Alia. Devan, Alia, apa isi surat ini benar? Enggak, Pak. Enggak benar. Sama sekali nggak benar. Itu jelas cuma surat kaleng yang isinya mengada-ngada. Kalau ini mengada-ngada, kenapa kamu dan Alia terlihat panik? Kan kondisi kesehatan Papa lagi nggak stabil. Jadi aku khawatir kalau Papa baca isi surat yang nggak jelas seperti ini, nanti kondisi kesehatan Papa drop lagi. Alasan kamu ya? Dari awal Mama udah curiga ada yang kalian berdua sembunyikan. Itu cuma perasaan Mama aja. Apa yang mau disembunyiin? Perasaan? Enggak kok. Mama dengar sendiri dengan jelas tadi kalian berdua bicara aneh. Mana ada anak yang gak senang bertemu dengan ayah kandungnya sendiri.
permintaan kontrak ini teh nggak bisa ditutupin lagi. Ma, maksud Mama apa? Ayah kandung siapa? Alia. Iya, tadi dia ngomong begitu ke Devan, Pak. Mama dengar sendiri kok. Ya kan, Alia? Ayo jawab. Siapa ayah kandung kamu? Hah, bener kan, Pak? Kecurigaan Mama dari awal selama ini sekarang itu mulai terbuka secara perlahan. Kalian berdua memang sengaja kan menutupi sesuatu tentang pernikahan kalian, iya kan? Ma? Jenny? Aduh, Mama kaget tau gak sih kamu tiba-tiba muncul? Lagian kenapa sih, Ma, kayak orang gelisah banget? Mondar-mandir, mondar-mandir. Ada apa? Kamu tahu nggak? Mama lagi bikin gebrakan besar. Gebrakan? Gebrakan apa? Maksud Mama aku nggak ngerti. Mama udah suruh kurir kirim surat kaleng ke keluarga si Baldi. Kamu tahu nggak isinya apa? Mama bilang aja, ayahnya Alia itu bukan pengusaha tekstil di New York. Alia pembohong, dan ini salah satu dari kebohongan dia yang dia buat. Ya Mama tambahin aja biar panas-panasin. Apa, Ma?